Cek cek. Cek 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 cek. Have a holly jolly Christmas. It's the best time of the year. Now I don't know if there'll be Cek snow, cek but tes satu dua tes cek cek have a holly jolly Christmas. cek cek When you are down the cek street, loud tes cek say cek hello to cek friends cek. you know and everyone you meet. How the mistletoe is hung where you can see. Somebody waits for you. Kiss her once for me. Have a holly jolly Christmas. And in case you didn't hear, oh by golly, have a happy jolly Christmas this year. Cek loud tes cek 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 cek. How the mistletoe is. Shalom. Jemaat yang dikasih Tuhan, baik yang online di rumah ataupun yang konser di gereja, tibalah kita di tahun 2023. Tema kita untuk bulan Desember adalah Second Coming. Kita menantikan kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Bagaimana caranya? Kita harus tetap waspada karena kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang. Untuk itu, marilah kita semua bersiap untuk kedatangannya yang kedua kali. Maka kami ucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru. God bless you all. Shalom Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Berbahagia sekali hari ini kita bisa datang di tempat ini dengan kondisi yang baik. Kita harus percaya bahwa kita yang hadir di tempat ini adalah orang-orang pilihan Tuhan. Karena masih banyak orang yang di luar sana pengen beribadah tetapi tidak mempunyai kesempatan. Untuk itu mari kita bersyukur. Kita berdoa. Kita sama-sama berdoa. Kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu Tuhan Yesus pada malam hari ini. Kami setiap umat-Mu berkumpul di tempat ini. Kami nyatakan kami siap menyembah Engkau Allah kami yang hidup. Allah yang perkasa dalam setiap kehidupan kami. Tuhan,
Kami siap memuji kebesaran-Mu di tempat ini. Biarlah Roh Kudus yang bekerja di tempat ini. Mari kita sembah. Amin.
cinta, jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allah, sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, sungguh Kau besar Tuhan, sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar Kau Allahku. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kalau kami masih diberi kesempatan, kami boleh memuji Raja di atas segala raja. Dan sebentar lagi Tuhan, kami rindu untuk memuji Engkau lebih lagi, biarlah namamu dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap memuji dan menyembah-Mu. Amin. Mari saya undang jemaat untuk berdiri. Kita akan pujikan dengan sungguh-sungguh, dengan penuh sukacita, karena Yesus sudah datang. Katakan selamat datang ini. Selamat datang Yesus Tuhanku, yang turun dari surga yang rumahnya. Selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam. Para gembala lihat yang besar, dengan cinta yang bergema. Malam menemukan Tuhan Yesus datanglah. Jadikan agana dalam palungannya. Salam. Selamat datang Yesus Tuhanku, yang turun dari surga yang rumahmu. Selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam. Para gembala lihat terang besar, dengan beri surga dan kemenangan. Malam demi Tuhan Yesus datanglah. Jadikan agana dalam palungannya. Salam. Hey, mari
Silakan duduk. Sebelum masuk dalam firman Tuhan, kita akan persiapkan persembahan kita dan kita akan berdoa dulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang dalam kerajaan surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, kami bersyukur kalau pada hari ini kami bisa berkumpul untuk memuji-Mu ya nama-Mu ya Bapa. Biarlah pujian ini boleh menjadi dupa harum di hadirat-Mu ya Bapa. Tiba saatnya ya Bapa, kami akan memberikan persembahan buat Engkau. Biarlah persembahan ini ya Bapa menjadi yang terbaik buat Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan mengucap Bapa. Haleluya. Amin. Saya persilakan petugas persembahan. Kaulah segalanya. Kaulah pujaan kami Tuhan, sembahan kami. Hanya Engkaulah yang kami pandang selama kami hidup. Karena Engkaulah Bapa dan Raja kami. Yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya Tuhan di dalam hidup kami. Mengasihi-Mu Tuhan, mengasihi-Mu. Kami mau memuliakan-Mu Tuhan, memuliakan-Mu Bapa dan Rajaku. Katakan Kau Bapa yang mengasihiku. Kau Bapa yang mengasihi, kuasa-Mu sempurna Tuhan memulihkan kami. Hati yang baru selalu Kau berikan kepada kami Tuhan, supaya kami dapat melihat Tuhan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah di dalam kehidupan kami. Rencana-Mu indah bagiku, Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Saya undang jemaat berdiri. Kaulah segalanya. Kaulah segalanya.
Takanarala. Mari kita sembah Dia malam hari ini. Selagi ada waktu, mari kita menyembah Dia malam hari ini. Kinarala masih kita kanarala mayarala masih kita kanarala barala. Kinarala masih kita kanarala marala mayarala masih kirala pada kanarala barala barala mayarala barala. Kinarala barala barala mayarala masih kena kaya kanarala barala barala. Yarala barala 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 barala. Kinarala barala 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 bayarala basekena kayarala barala 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 barala. Kinarala barala 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 barala. Jangan ada yang berdiam diri malam hari ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari sembah Dia. Sembah Dia sebagai ucapan syukur kita untuk mengakhiri tahun ini. Jangan lewatkan malam hari ini kalau kita diberi kesempatan untuk kita ada di tempat ini. Dinarala maseke rala takana rala barala 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 bayarala masikina kayarala barala. Dinarala maseke rala takana rala barala barala bayarala masikirala barala. Mengucap syukurlah kepada Tuhan. Kinarala maseke rala takana rala barala barala. Kinarala masiki rala takana rala barala 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 barala. Kinarala barala bayarala maseke rala barala 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 barala. Kinarala barala 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 bayarala maseke rala 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 bayarala masiki narala barala. Kinarala rala bayarala maseke nakarala barala barala barala. Kinarala barala 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 rala 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 bayarala maseke rala 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 rala. Kinarala rala 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 ya rala rala rala. Kinarala rala 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 bayarala rala rala rala. Sikina kaya rala wasikina kaya takanara. Kinarala masene kerala basikirala takanara barala barala barala. Kinarala basik nikirala basekena kaya takanara barala 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 barala. Kinarala barala bayarala wasene kerala barala 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 barala. Yarala barala 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 barala. Yarala basene kerala barala 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 barala. Kinarala basene kerala bata kanarala basi kinarala barala. Kinarala basene kerala takanarala basene kerala barala barala bayara. Kinarala basene kerala barala 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 bayara. Kinarala barala 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 barala. Kinarala barala 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 barala. Yarala barala 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 barala. Kinarala barala 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 barala. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur kalau kami boleh ada hari ini. Kalau kami boleh Tuhan melalui hari-hari kami sepanjang tahun ini. Hinarala masekena kayarala batakanarala masikina. Karena kasih-Mu yang begitu luar biasa. Hinarala masikinarala marala barala. Karena penyertaan-Mu Tuhan. Karena perlindungan-Mu Tuhan. Kami ada hari ini. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur tidak ada henti-hentinya kami menaikkan syukur kami di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau segalanya bagi kami. Engkau segalanya dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan malam hari ini Engkau tidak melewatkan setiap kami. Amen. Kami percaya Tuhan malam hari ini Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau mau Tuhan melawat setiap kami. Kami percaya Tuhan tidak ada yang sia-sia saat kami duduk di tempat ini.
saat di akhir-akhir tahun ini Tuhan, kalau kami akan mengakhiri tahun ini, kami percaya inilah waktunya Tuhan, untuk kami bersyukur, untuk kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau hadir di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Malam hari ini Tuhan, sekarang waktunya Engkau sendiri yang akan berkata-kata di tempat ini. Sampaikan pesan-Mu untuk setiap kami Tuhan. Firman-Mu yang memberi kekuatan kepada setiap kami. Firman-Mu yang memberikan kami jalan keluar. Apapun yang kami alami hari-hari ini, kami percaya Tuhan, firman-Mu itu yang memberi jawaban pada setiap kami. Malam hari ini kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Kami minta pelayanan malaikat-Mu turun di tempat ini Tuhan. Kami mau atmosfer ilahi Tuhan hadir di tempat ini. Biarlah kerajaan-Mu turun di tempat ini, sehingga kami Tuhan boleh menerima pesan-Mu sepenuhnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni setiap kami, layakkan setiap kami Tuhan, supaya kami boleh berkenan di hadirat-Mu. Terlebih Tuhan, kami boleh siap untuk menerima pesan-pesan-Mu malam hari ini, sehingga kami boleh menikmati hari-hari bersama dengan Engkau di tahun depan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang siap untuk menerima pesan Tuhan sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tidak terasa kita sudah akan mengakhiri tahun ini ya. Kita sudah tinggal 10 hari lagi. Kita mengakhiri tahun 2023. Dan kita akan masuk di tahun 2024. Kita gak tahu apa yang akan terjadi untuk tahun-tahun ke depan. Biasanya kalau akhir tahun seperti ini, muncul ya Bapak Ibu, peramal-peramal ya. Peramal-peramal yang memprediksi ya, akan terjadi apa nanti di tahun ke depan. Ya, banyak sekali mungkin orang-orang indigo ya. Dia meramalkan apa yang akan terjadi di tahun depan nanti. Biasanya seperti itu ya, yang kita lihat di berita-berita ya. Banyak sekali yang meramalkan bahwa akan terjadi hal yang gelap. Ya, kalau kemarin saya melihat berita bahwa tanggal 21 ini ya, 21, 12, 23. Ini akan terjadi kegelapan. Lah yo enak aku gak usah khotbah ya Bapak Ibu. Sudah selesai berarti gelap semua. Nah, tapi apa yang akan terjadi ya? Berita-berita yang kita dengar itu yang menakutkan. Itu gak usah kita pikirkan karena kita punya Tuhan yang dahsyat. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi di depan kita. Yang perlu kita persiapkan adalah diri kita sendiri untuk menyongsong kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Ya, kalau tema bulan ini, bulan 12 ini adalah second coming, yaitu tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kalau kita ingin melihat ya, apa yang akan terjadi di tahun 2024 nanti. Apa yang akan terjadi menjelang kedatangan Tuhan. Kita bisa melihat di dalam Alkitab. Tanda-tanda itu semua sudah dituliskan di dalam Alkitab. Tanda-tanda menjelang kedatangan Tuhan Yesus. Kalau kita melihat di Matius pasal 24, di situ kita bisa melihat khotbah tentang akhir zaman. Di situ dijelaskan dengan sangat jelas ya Bapak Ibu. Jadi malam hari ini, kalau tema kita bulan ini adalah menanti, menyongsong kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Apa yang perlu kita persiapkan
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau di Matius 25 ayatnya yang ke-13 dikatakan seperti ini. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Jadi kita tidak tahu kapan hari kedatangan Tuhan itu dan kapan saatnya kedatangan Tuhan itu. Kita nggak ada yang tahu. Ya. Yang perlu kita persiapkan hari ini, ya kita harus berjaga-jaga Bapak Ibu. Ya. Kita berjaga-jaga, kita persiapkan diri kita ini untuk menyongsong kedatangan Tuhan. Ada yang mengatakan ya bahwa akan terjadi badai matahari. Ya, badai matahari. Yang saya baca itu namanya solar storm ya, kalau enggak salah itu. Kalau saya enggak salah ya. Nah, di situ akan terjadi kegelapan, ya akan terjadi kegelapan selama 17 hari. Itu yang saya baca ya Bapak Ibu. Akan terjadi kegelapan selama 17 hari. Dan internet itu enggak jalan, katanya yang saya baca. Nah, berarti kalau semuanya tidak jalan, berarti kan aktivitas ini terganggu ya Bapak Ibu. Akan terjadi hal yang kacau. Bagaimana kita tidak bisa membayangkan kalau di era zaman yang baru ini semua sudah pakai internet, pakai ini, enggak lumpuh ya semuanya ya. Mati karena tidak jalan ini tadi yang namanya internet. Nah, kalau ini pun benar-benar terjadi, ini sudah ditulis di dalam Alkitab bahwa akan terjadi kegelapan ya. Matahari itu tidak akan bercahaya, matahari itu tidak akan bersinar dan bulan itu tidak bercahaya lagi. Itu sudah ada di Alkitab. Kalaupun itu terjadi, ya memang sudah waktunya Tuhan. Jadi kita enggak perlu takut ya. Wes yo opo nanti ya tahun 2024. Kalau ini semua terjadi, kalau terjadi kelaparan, kalau perang ini sampai di sini bagaimana? Ya, kita enggak perlu takut, enggak perlu khawatir Bapak Ibu. Karena Tuhan itu yang kita sembah itu Tuhan yang dahsyat. Janjinya itu ya dan amin. Bahwa Dia akan menyertai kita. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Itulah ya. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Ini janji firman Tuhan. Jadi apapun yang terjadi, pegang janji firman Tuhan. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ya. Jadi apa yang perlu kita persiapkan untuk menyongsong kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali ini. Mari kita baca. Untuk menyongsong mempelai Kristus itu apa yang harus kita persiapkan? Kita baca Matius 25 ayatnya yang ke-1 sampai ke-4. Saya bacakan ya. Ini tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Nah, pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga membawa minyak. Ayat 6 sampai ayat 8. Waktu tengah malam terdengar suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata pada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca ayat ini, kita pasti sudah hafal dengan ceritanya ya. Mulai dari kita sekolah minggu, kita sudah pernah mendengar cerita ini. Tetapi satu hal yang kita ambil dari cerita ini, yaitu 5 gadis yang bijaksana ini membawa cadangan minyak untuk pelitanya. Dan yang 5 ini tidak membawa cadangan minyak. Kalau saya pelajari, ya, mengapa mereka membawa cadangan minyak? Gadis yang bijaksana ini mengapa membawa cadangan minyak? Karena mereka harus memastikan apabila saat mempelai itu datang, api dalam pelita itu tetap menyala.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi yang pertama untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali, pastikan api kita tetap menyala. Pastikan kita menjaga api dalam hidup kita itu tetap menyala. Jadi jangan ada yang mendrip-mendrip ya. You know mendrip-mendrip? Yang hampir padam Bapak Ibu. Ayo hari-hari ini kita mengoreksi diri kita. Apakah api kita itu sudah mulai redup? Apakah api kita itu sudah mulai hampir padam? Mari kita belajar malam hari ini. Jadi apabila Tuhan Yesus itu datang yang kedua kali, yang terutama itu bukan minyaknya, tapi apakah api itu tetap menyala? Ya, bukan yang terutama. Memang minyak itu sangat penting, tapi bukan yang terutama. Tapi yang terutama adalah api itu. Apakah api yang di dalam kita itu tetap menyala? Kita akan belajar malam hari ini. Api itu berbicara tentang hadirat Tuhan. Ya, mari kita menjaga hadirat Tuhan itu tetap ada dalam hidup kita. Untuk menyongsong kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kita akan melihat bagaimana kita menjaga api, menjaga hadirat Tuhan itu tetap menyala dalam hidup kita. Yang pertama yaitu, kita akan baca di dalam Yeremia 23. Yeremia 23 ayat 29. Ya, di sini dikatakan, bukankah firmanku seperti api? Ya, demikian firman Tuhan, dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Jadi firman Tuhan itu seperti api. Jadi kalau kita ingin api kita itu tetap menyala, kita harus membaca firman Tuhan itu. Ya. Karena firman Tuhan itu dikatakan, bukankah firmanku seperti api? Ayo Bapak Ibu, hari-hari ini kita hidup lebih lagi, hidup dalam firman Tuhan. Kenapa? Karena firman itu adalah terang. Dan firman itu adalah pelita yang akan menuntun hidup kita. Apabila kegelapan itu terjadi, firman itu yang akan menerangi hidup kita, yang akan menerangi setiap jalan kita, sehingga kita tidak terjatuh. Ya. Pada waktu kita percaya kepada Tuhan, kita sudah punya api, tapi api itu belum besar. Ya. Kita perlu mengobarkan api itu dengan apa? Dengan terus hidup di dalam firman Tuhan. Ya. Kalau kita hidup di dalam firman Tuhan, maka terang itu akan menyala. Kita itu diberi kuasa oleh Tuhan untuk menjadi terang. Orang-orang yang di luar Tuhan tidak memiliki kuasa untuk menjadi terang. Tetapi kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita diberi kuasa untuk menjadi terang di dalam dunia ini. Ya, biarpun kegelapan itu terjadi, tapi kita boleh menjadi terang di sekitar kita. Ya, di sekeliling kita. Oleh sebab itu, ayo hidup dalam firman Tuhan. Pegang setiap janji-janji firman Tuhan ini. Karena dengan firman Tuhan kita boleh dikuatkan. Dengan firman Tuhan di sini kita menerima jawaban-jawaban doa kita. Apa yang kita butuhkan semuanya ada di dalam firman Tuhan. Ya, janji-janji firman Tuhan, ayo perkatakan. Saya membaca Bapak Ibu sebuah kesaksian ya. Sebuah kesaksian seorang hamba Tuhan yang pelayanannya luar biasa dipakai Tuhan. Kemudian dia sakit, nah dia dibawa oleh Tuhan ke surga. Ya, ini yang saya baca. Kemudian di surga, di sana dia ditanya. Tapi herannya yang pertanyaannya itu bukan berapa jiwa yang kamu bawa kepada Tuhan. Dan juga bukan
sebesar apa engkau membangun gerejamu di dunia ini? Enggak. Tetapi yang dipertanyakan apa Bapak Ibu? Berapa pasal setiap hari engkau membaca firman-Ku? Hamba Tuhan ini kaget Bapak Ibu. Hal yang sederhana, membaca firman Tuhan, ternyata di sana ditanyakan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, singkat cerita, hamba Tuhan ini di sana diperlihatkan rumahnya itu kecil. Ya, rumahnya kecil, tidak semegah seperti yang dia bayangkan. Karena pelayanannya yang hebat, pelayanannya yang luar biasa. Dipikir di sana dia mendapatkan rumah yang besar. Di surga dia mendapatkan sesuatu yang ya mungkin seperti yang bayangannya. Bayangannya itu rumah yang besar, yang mewah. Ternyata di sana dia cuman ada rumah yang kecil. Bapak Ibu, ini yang kita pelajari. Ayo hari-hari ini baca firman Tuhan. Jangan disepelekan. Karena firman ini penuh dengan kuasa. Ya. Apapun yang kita butuhkan, ada kuasa di dalam firman ini. Oleh sebab itu perkatakan firman. Ya. Ada seorang anak kecil ya. Seorang anak kecil ini diberi karunia mimpi. Ya, diberi karunia mimpi oleh Tuhan. Nah, dia itu bermimpi. Pada waktu kedatangan Tuhan, dia melihat orang tuanya itu terangkat ke surga. Saudara-saudaranya terangkat ke surga. Ya. Tetapi dia ketinggalan Bapak Ibu. Dia tertinggal, dia enggak ikut terangkat. Kemudian singkat cerita dia terbangun. Ternyata itu cuma mimpi. Ya. Ternyata itu cuma mimpi. Kemudian pada waktu dia mimpi itu dia melihat dia itu pada waktu mimpi itu dia bertemu dengan Tuhan. Kemudian yang Tuhan katakan, kamu harus membayar harga, yaitu dengan membaca firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini penting sekali berarti firman Tuhan. Firman Tuhan ini adalah Tuhan sendiri. Jadi kita perlu bergaul, kita perlu hidup melekat, menghidupi firman ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itu yang pertama, bagaimana kita menyongsong kedatangan Tuhan. Apa yang kita lakukan untuk menjaga api kita itu tetap menyala? Yang pertama yaitu kita hidup di dalam firman-Nya, kita hidup di dalam firman Tuhan. Sekarang yang kedua, untuk kita supaya api kita tetap menyala, yang kedua adalah kita hidup dalam penyembahan. Ya, kita baca 1 Raja-Raja pasal yang ke-13. 1 Raja-Raja pasal yang 13 dikatakan seperti ini. Ayatnya yang 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-18 Bapak Ibu. 18. Ayatnya yang ke-38. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran kayu, api, batu dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada waktu Elia membangun mezbah, membawa korban persembahan kepada Tuhan, maka api itu turun membakar habis korban bakaran itu. Jadi untuk menjaga api itu tetap menyala, kita harus membawa korban persembahan kita, penyembahan kita kepada Tuhan. Ya, jadi kita harus hidup di dalam pujian, doa dan penyembahan supaya api kita itu tetap menyala. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita melihat seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa, seorang hamba Tuhan yang memiliki kuasa dan mujizat, pasti mereka itu hidup dalam doa dan penyembahan. Karena di dalam doa dan penyembahan itu ada kuasa, ada mujizat-mujizat terjadi. Oleh sebab itu Bapak Ibu,
Ayo, hari-hari ini kita koreksi hidup kita. Apakah kita sudah hidup di dalam doa dan penyembahan? Kalau belum, ayo, masih belum terlambat. Hari-hari ini kita perbaiki hidup kita. Ya, gereja Tuhan juga seperti itu. Gereja Tuhan kalau ada mujizat, kalau gereja Tuhan hidup dalam penyembahan, dalam doa dan penyembahan, pasti gereja itu penuh dengan kuasa, pasti gereja itu penuh dengan mujizat-mujizat Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya saat kita menyembah, saat kita menaikkan pujian di hadapan Tuhan, maka hadirat Tuhan itu turun. Api itu menyala, api yang redup. Ya, saya nggak tahu bagaimana api yang di dalam hidup Bapak, Ibu, Saudara. Tapi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, menjelang kedatangan Tuhan, ayo kita hidup dalam penyembahan. Kita nyalakan api itu. Kenapa di akhir-akhir menjelang kedatangan Tuhan, Tuhan memulihkan pondok Daud? Kenapa yang Tuhan pulihkan itu pondok Daud? Supaya ada pujian, ada penyembahan di sana. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang perlu kita ingat. Untuk menyalakan api, yang pertama kita harus hidup di dalam firman. Yang kedua, kita harus hidup di dalam pujian dan penyembahan. Sekarang, untuk kita menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali, supaya kita tidak tertinggal, apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama tadi kita harus menjaga api. Yang kedua, kita baca Wahyu 16 ayat yang ke-15. Wahyu pasal yang ke-16. Ayatnya yang ke-15 dikatakan seperti ini. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Bapak, Ibu, yang kedua, selain api yang kita jaga, yaitu pakaian kita. Pakaian kita harus bersih di hadapan Tuhan. Saya takut ya Bapak, Ibu, saya ngeri membaca ini. Kita harus menjaga pakaian kita, supaya hidup kita itu tidak dicemari oleh dosa-dosa, oleh keinginan-keinginan dosa. Apa itu keinginan-keinginan dosa? Kita baca Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah keinginan-keinginan dosa. Mungkin kita tidak berzina, mungkin kita tidak hidup dalam percabulan, tetapi apakah diri kita masih ada perselisihan, perseteruan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, roh pemecah? Apakah itu masih ada dalam hidup kita? Kalau itu ada dalam hidup kita, ayo bertobat hari ini. Karena dikatakan di ayat selanjutnya, kedengkian, kemabuan, pesta pora dan sebagainya, terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman ini sangat keras mengingatkan kita untuk kita tetap menjaga pakaian kita itu putih, bersih. Kalau kita masih melakukan hal-hal seperti ini, pakaian kita itu kotor. Mungkin tidak hanya kotor, mungkin compang-camping ya dikatakan di dalam Alkitab. Ada yang dikatakan bahwa pakaian kita itu compang-camping. Kita baca Wahyu 19 ayat yang ke-8. Nah, di sini dikatakan, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilau dan putih bersih. Nah, lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Jadi kalau kita melakukan perbuatan-perbuatan yang benar, di situ Tuhan memberikan kita pakaian lenan yang halus. Tuhan memberikan pakaian kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara mengenai pakaian. Kalau kita, ya kalau dulu pada zaman Adam dan Hawa, pada waktu itu Adam dan Hawa itu diberi pakaian oleh Tuhan, yaitu pakaian kemuliaan. Nah, tetapi pada saat dia berbuat dosa, ya pakaian itu hilang, ya, sehingga dia kelihatan telanjang, Bapak Ibu. Nah, kita itu diberi pakaian oleh Tuhan. Jadi kita harus menjaga pakaian itu tetap bersih. Jangan dikotori dengan dosa-dosa. Ya, mungkin dosa-dosa ini kita ndak merespon dengan wong mek ngene tok ae. Iri hati itu dosa yang membuat pakaian kita itu kotor. Ya. Roh iri hati itu loh. Ya, di akhir zaman ada roh iri hati yang disebarkan oleh iblis. Ya, titik-titik iri hati. Orang yang iri hati itu ya ini tadi mencemari hidup kita. Iri hati apa aja tadi? Coba nanti dihafalkan ya. Dihafalkan nanti di Galatia 5 ayat 19 tadi. Supaya kita tetap menjaga hidup kita. Ya, supaya pada waktu Tuhan itu datang, dikatakan kita akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Ini Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Ayo hari-hari ini jaga pakaian kita. Jaga pakaian itu berbicara tentang kehidupan kita. Jadi kita harus menjaga hidup kita itu selalu benar di hadapan Tuhan. Supaya apa? Supaya pakaian kita itu tetap bersih. Tidak ada kotorannya. Kalau kita senang ya pakai baju itu putih, bersih. Kebanyakan orang tidak senang pakai baju putih ya. Karena kalau kotor sedikit itu kelihatan. Apalagi banyak. Susah menghilangkannya Bapak Ibu. Ayo hari-hari terakhir kita untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali, biarlah kita menjaga pakaian kita tetap bersih, tetap putih ya, sehingga kita boleh berkenan masuk di dalam kerajaan Allah ya. Yang pertama tadi supaya kita menjaga hidup kita ya, supaya kita menjelang kedatangan Tuhan, kita tidak ditinggal, kita ikut terangkat bersama-sama Tuhan. Yang pertama kita harus menjaga api, yang kedua kita harus menjaga pakaian kita, dan yang ketiga kita harus tetap menjaga iman kita. 2 Timotius 4 ayat yang ke-7. 2 Timotius 4 ayat yang ke-7 dikatakan seperti ini. 2 Timotius. Tentang Paulus Bapak Ibu. Maaf ya Bapak Ibu. Nah, di 2 Timotius 4 dikatakan seperti ini.
Ayat yang ke-7 dikatakan seperti ini. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Nah, biasanya ayat ini dipakai untuk khotbah di rumah duka ya Bapak Ibu. Orang yang mengakhiri pertandingan itu loh. Biasanya dipakai di rumah duka. Kebanyakan ya, karena saya biasanya sering berada di rumah duka ya. Ini ayat ini yang sering saya temukan Bapak Ibu. Nah, biarlah setiap kita mengakhiri hidup kita, mengakhiri pertandingan iman kita. Supaya saat kita dipanggil Tuhan, kita tetap percaya kepada Tuhan. Ya, kalau dikatakan di sini ya Bapak Ibu, Paulus dia mengakhiri hidupnya dengan memelihara imannya tetap kepada Tuhan Yesus. Biarpun ia mengalami tantangan, kesulitan, aniaya, dia tetap tidak meninggalkan Tuhan. Dia tetap mengiring Tuhan sampai akhir hidupnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari-hari ini banyak anak-anak Tuhan yang gugur. Banyak anak-anak Tuhan yang meninggalkan Tuhan. Ya, dia menjual imannya di akhir-akhir zaman ini. Mungkin karena kesulitan hidup. Dia tidak tahan menghadapi kesulitan hidup. Dia menukar Tuhan dengan hal-hal yang tidak berguna, hal-hal yang tidak yang tidak untuk kekekalan, hal-hal yang sementara. Mungkin karena pasangan kita, mungkin karena jabatan kita, kita menukar iman kita kepada yang lain, bukan kita tetap berpegang kepada Tuhan. Mungkin karena harta, kita nggak bisa tetap menjaga iman kita karena kita harus harta ini loh. Di akhir zaman ini kita diberi pilihan ya. Engkau milih Tuhan apa mamon? Jadi ayo hari-hari ini kita tetap pilih Tuhan. Apapun yang terjadi, sekali Yesus tetap Yesus ya. Sekali Tuhan tetap Tuhan. Jangan kita tukar dengan yang lain. Ya, akhir-akhir menjelang kedatangan Tuhan, memang iblis itu kerjanya itu tidak setengah-setengah. Dia mau kerja dengan maksimal. Dengan apa? Dengan menyelewengkan, menyimpangkan kita itu, fokus kita itu dengan hal-hal yang lain. Bukan dengan hal-hal yang untuk kekekalan. Nah, itu yang membawa kita semakin jauh dari Tuhan. Hari-hari ini, ayo kembali kepada Tuhan. Kembali fokus kita kepada hal-hal yang kekal. Itu yang harus kita persiapkan Bapak Ibu. Jangan kita menjual iman kita. Jangan kita sampai akhir hidup kita itu kita tidak diterima di sana. Tapi biarlah kita mau mengakhiri pertandingan iman kita itu sampai garis finish. Ya, sampai kita menerima mahkota kekekalan itu. Jangan sia-siakan waktu Bapak Ibu. Kita sudah ada di detik-detik terakhir ya. Kalau mungkin orang berkata, waktu ini sudah ada di jam 11. Sebentar lagi sudah 12. Selagi kita ada, selagi kita diberi waktu, ayo tetap dalam hadirat Tuhan. Tetap kita jaga api kita di hadapan Tuhan. Tetap kita jaga hidup kita, pakaian kita tetap bersih, tetap putih. Dan kita tetap memelihara iman sampai garis akhir. Ya, ayat yang terakhir Bapak Ibu. Wahyu 3 ayat yang ke-11. Wahyu 3 ayat yang ke-11 dikatakan seperti ini. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak ada seorang pun mengambil mahkotamu. Bapak Ibu, Tuhan akan datang segera. Jadi pegang apa yang ada pada kita.
yaitu iman. Pegang iman itu supaya tidak ada seorang pun yang mengambil mahkota kita. Supaya pada saat kita kembali ke surga, kita menerima mahkota. Hasil daripada perjuangan kita selama di bumi ini. Ya, kita boleh menerima mahkota kehidupan. Sebenarnya ada banyak mahkota-mahkota ya Bapak Ibu. Tapi biarlah malam hari ini saya tidak membahas mahkota-mahkota. Yang penting kalau kita bisa menyelesaikan hidup kita dengan tetap percaya kepada Tuhan, pasti mahkota itu tersedia bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak akan perpanjang firman Tuhan malam hari ini. Tapi biarlah kita berjaga-jaga, karena kita tidak tahu kapan waktunya kita dipanggil oleh Tuhan. Kita nggak tahu kapan waktunya kita pulang. Kalau saya lihat di TikTok ya Bapak Ibu, atau di YouTube, ada orang yang khotbah, tiba-tiba dipanggil Tuhan. Tiba-tiba dia meninggal. Orang yang lagi santai-santai, tiba-tiba dipanggil Tuhan. Kita nggak tahu ya Bapak Ibu, kapan waktu kita itu lagi ngantri. Yang penting kita harus berjaga-jaga, mempersiapkan hidup kita untuk bertemu, menyongsong mempelai kita di surga. Bapak Ibu, mari malam hari ini kita persiapkan hidup kita, persiapkan diri kita. Gak usah takut apa yang terjadi 2024. Orang berkata apa, biarpun orang berkata gelap, orang berkata kesusahan, gak usah takut. Baca firman, Mazmur 23 terjadi atas hidup kita. Ya, aku tidak akan kekurangan. Ya, Mazmur 91 terjadi dalam hidup kita. Kita aman dalam perlindungan Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, COVID naik lagi, enggak tahu varian apa, saya sampai enggak ngerti ya. Tapi yang perlu kita pegang janji firman Tuhan, bahwa ada penyertaan Tuhan, ada perlindungan Tuhan atas hidup kita. Bapak Ibu, sepanjang tahun ini 2023, kalau kita bisa menyelesaikan sampai hari ini, itu semua karena Tuhan. Karena penyertaan Tuhan, karena perlindungan Tuhan, bukan kuat dan gagah kita, tapi semua karena kasih Tuhan atas hidup kita. Puji nama Tuhan. Mari saya undang pemusik untuk maju ke depan. Biarlah hari-hari ini kita tetap menjaga api kita di hadapan Tuhan. Kita akan minta senantiasa urapan, kita meminta senantiasa kuasa dari Tuhan itu menyertai kita, mengurapi kita setiap hari, supaya api itu tetap menyala dalam hidup kita. Mari saya yang undang bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita renungkan firman Tuhan malam hari ini. Mari kita jaga hidup kita, jaga api itu jangan sampai padam. Mari kita koreksi diri kita. Masih adakah hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan? Mari waktunya, kita masih ada waktu untuk kita bertobat, untuk kita minta Tuhan untuk mengampuni setiap dosa-dosa kita di akhir tahun ini, supaya kita masuk di tahun 2024 dengan perkenanan Tuhan. Kita minta urapan Tuhan itu terjadi. Urapan Allah terjadi di tempat ini. Allah hancurkan setiap belenggu dosa, serah kemenangan
atas hidup kita, atas gereja kita, supaya api itu tetap berkobar, menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Kemenangan terjadi di tempat ini. Di sini ada urapan baru. Katakan urapan Allah. Urapan Allah terjadi di tempat. Naralamaseke naralabayara. Naralamaseke nakayataka naralabaralama. Naralamaseke ralabaralabaralabayara. Naralamaseke ralabaralabayara. Naralabaralabayara. Naralamaseke ralabaralabayara. Naralabayara. Naralamaseke naralabaralabaralabaralabaralabaralabar. Katakan urapan Allah. Biarlah urapan-Mu malam hari ini terjadi di tempat ini Tuhan. Biarlah urapan-Mu melawat setiap kami. Biarlah urapan-Mu mengurapi setiap kami. Naralamaseke naralabaralabar. Biarlah api-Mu turun. Api-Mu turun di tempat ini malam hari ini Tuhan. Engkau melawat setiap umat-Mu. Gereja ini boleh bangkit kembali. Gereja ini apinya boleh menyala. Di sini ada urapan baru. Kinaralamaseke naralabadakanara. Kinaralamaseke naralabaralamayara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, malam hari ini biarlah kita meminta urapan yang baru dari Tuhan. Untuk kita masuk di tahun 2024 dengan perkenanan Tuhan. Kita malam hari ini mau mengakui kekurangan kita, kesalahan kita, dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Biarlah kita masuk di tahun 2024 dengan kemenangan bersama dengan Tuhan. Kinaralamaseke naralabatakan naralaba. Kinaralamaseke nakayatakan naralabasike naralabarala. Di tempat ini Allah hancurkan setiap belenggu dosa. Suara kemenangan terdengar di tempat ini. Di sini ada urapan baru. Katakan urapan Allah. Urapan Allah terjadi di tempat ini. Allah hancurkan setiap belenggu dosa. Suara kemenangan terdengar di tempat ini. Di sini ada urapan baru. Di sini terjadi urapan baru. Di sini ada urapan baru. Di sini ada urapan baru. Bapak, kami bersyukur kepadamu malam hari ini. Tuhan, kami boleh beribadah. Tuhan yang menyempurnakan ibadah doa lawatan kami malam hari ini. Tuhan, kami berdoa Tuhan Yesus, biarlah Tuhan kami boleh merespon firman-Mu. Kami boleh menerima kebenaran firman-Mu Tuhan,
agar setiap kehidupan kami boleh menjaga iman percaya kami. Menjaga api itu boleh tetap ada dalam kehidupan kami. Kami boleh tetap hidup dalam kebenaran-kebenaran-Mu Tuhan. Sehingga hidup kami ini senantiasa boleh berkenan kepadamu Tuhan. Bapak berkati kembali hamba-Mu, Ibu Pendeta Muda Foni yang sudah Tuhan percayakan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati dalam kehidupan rumah tangga, berkati dalam keluarganya, berkati semua kehidupan pelayanannya Tuhan. Apa yang dikerjakannya Tuhan senantiasa Tuhan memakai lebih heran lagi Tuhan. Kami berdoa malam hari ini ya Tuhan Yesus, semua penata layanan yang sudah pelayan-pelayan mimbar, worship leader, singer, pemain musik, juga penata diaken Tuhan, kami berdoa Tuhan memberkati semua jerih lelah di dalam pelayanan kami Tuhan. Bapa, kami berdoa Tuhan untuk jemaat yang beribadah secara online. Tuhan, mereka yang sedang sakit, mereka yang sedang mengalami persoalan yang sehingga mereka mengalami pekerjaan-pekerjaan Tuhan, yang mengalami kesulitan-kesulitan ekonomi. Kami berdoa Tuhan, Engkau menolong Tuhan. Engkau juga menyembuhkan yang sakit. Engkau juga memberikan kekuatan saat yang mereka lemah Tuhan. Tuhan, biarlah damai Natal itu senantiasa ada, senantiasa boleh memenuhi kami, sehingga hidup kami ini Tuhan boleh senantiasa bercahaya. Hidup kami boleh menjadi hidup yang berguna di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk ibadah perayaan Natal 24 Desember. Ibadah pertama 6:30 pagi dan ibadah yang kedua jam 9 pagi. Kami menyerahkan seluruh ibadah perayaan ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan berkati sehingga jemaat-Mu boleh hadir, kami boleh merayakan dengan sukacita. Memberkati semua pelayan mimbar, semua panitia yang mempersiapkan Tuhan. Sehingga semua acara kami boleh berjalan dengan baik. Berikan cuaca yang baik, berikan kesehatan bagi jemaat-Mu, bagi saudara-saudara kami, sehingga kami boleh datang beribadah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami naikkan ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Semua persembahan, baik persembahan kolekte, persembahan janji iman Natal, persembahan-persembahan yang ditaburkan oleh jemaat-Mu di tempat ini, baik persembahan pembangunan, kami percaya semua yang ditaburkan Tuhan, Engkau memberkati berlipat kali ganda Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Dan malam hari ini Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami Tuhan. Kami mengangkat tangan di hadapan-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan Yesus, sebagaimana kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu, tanda kami menyerahkan hidup kami. Tanda menyerahkan seluruh usaha pekerjaan kami. Kami menyerahkan kesehatan kami. Kami menyerahkan Tuhan kehidupan rumah tangga keluarga kami. Diberkatilah senantiasa keluar masuk kami. Diberkati usaha pekerjaan kami. Diberkati segala kesehatan kami. Diberkati perjalanan kami. Diberkati senantiasa semua yang kami kerjakan, pelayanan kami, rumah tangga keluarga kami. Hanya di dalam nama berkat Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya terima berkat Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Selamat malam, ada pengumuman dari Ibu.